warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triwidianingsi dengan NIM 8565121863. Saya dari Universitas Terbuka, Prodi S1 PGSD, Pokja Rengat, UPBJJ Pekanbaru. Nah, di sini saya akan mengerjakan tugas tutorial 1 dari mata kuliah Pancasila dengan tema Proses Lahirnya Pancasila, BPUPKI, Piagam Jakarta, dan PPKI. Di sini saya akan menjelaskan materinya. Silahkan ditonton ya, teman-teman, dan didengarkan baik-baik. Yang pertama, menjelaskan salah satu peristiwa penting tentang proses lahirnya Pancasila, BPUPKI, Piagam Jakarta, dan PPKI. Berikut beberapa peristiwa penting dalam proses lahirnya Pancasila. Yang pertama ada BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. BPUPKI dibentuk pada tanggal 29 April 1945 untuk menyelidiki dan merumuskan dasar negara Indonesia. Pada sidang pertama, BPUPKI tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, para tokoh seperti Muhammad Yamin dan Supomo mengemukakan pandangan mereka tentang dasar negara. Pada 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidato yang memperkenalkan istilah Pancasila dan menjadi tonggak sejarah lahirnya Pancasila. Yang kedua ada Piagam Jakarta. Piagam Jakarta dihasilkan oleh Panitia 9 pada 22 Juni 1945. Piagam ini memuat rumusan dasar negara dengan sila pertama, yaitu ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Piagam Jakarta menjadi kompromi politik antara kelompok nasionalis dan kelompok Islam. Yang ketiga ada PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. PPKI dibentuk setelah BPUPKI dibubarkan pada 18 Agustus 1945. PPKI mengubah sila pertama Piagam Jakarta menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa untuk menjaga persatuan bangsa. Perubahan ini diterima oleh seluruh pihak dan Pancasila secara resmi ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia. Soal yang kedua, menjelaskan nilai Pancasila yang tercermin dari peristiwa tentang proses lahirnya Pancasila, BPUPKI, Piagam Jakarta, dan PPKI. Nilai-nilai Pancasila yang tercermin dari peristiwa tentang proses lahirnya Pancasila adalah gotong royong. Proses perumusan Pancasila melalui BPUPKI dan PPKI menunjukkan semangat kerjasama dan kompromi antara berbagai pihak untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedua ada musyawarah. Proses perumusan Pancasila melalui musyawarah dan diskusi antara para tokoh bangsa menunjukkan nilai musyawarah sebagai cara untuk mencapai mufakat. Yang ketiga ada keadilan. Perubahan sila pertama Piagam Jakarta menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa menunjukkan komitmen untuk menjaga keadilan dan kesetaraan bagi semua warga negara. Yang keempat ada persatuan. Proses lahirnya Pancasila menunjukkan komitmen untuk mempersatukan bangsa Indonesia yang beragam latar belakangnya. Yang kelima ada demokrasi. Proses perumusan Pancasila melalui lembaga yang representatif atau BPUPKI dan PPKI menunjukkan nilai demokrasi dalam proses pengambilan keputusan. Nilai-nilai Pancasila ini tercermin dalam proses lahirnya Pancasila dan menjadi landasan bagi bangsa Indonesia dalam membangun negara dan masyarakat yang adil dan sejahtera. Soal yang ketiga yaitu menyampaikan refleksi pribadi, pelajaran apa yang dapat diambil dan bagaimana nilai itu masih relevan bagi generasi muda saat ini. Proses lahirnya Pancasila melalui BPUPKI, Piagam Jakarta, dan PPKI mengajarkan kita tentang pentingnya kerjasama, musyawarah, dan kompromi dalam mencapai tujuan bersama. Nilai-nilai seperti gotong royong, keadilan, persatuan, dan demokrasi yang terkandung dalam Pancasila masih sangat relevan bagi generasi muda. Pelajaran yang dapat diambil yaitu yang pertama ada menghargai perbedaan. Proses lahirnya Pancasila menunjukkan bahwa perbedaan pendapat dan latar belakang dapat disatukan untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedua, berkomitmen pada nilai-nilai kebangsaan. Nilai-nilai Pancasila seperti keadilan, persatuan, dan demokrasi harus menjadi pedoman bagi generasi muda dalam membangun bangsa dan negara. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan musyawarah. Proses perumusan Pancasila melalui musyawarah dan diskusi menunjukkan pentingnya kemampuan musyawarah dalam mencapai mufakat. Relevansi bagi generasi muda. Yang pertama, membangun kesadaran kebangsaan. Generasi muda perlu memahami sejarah dan nilai-nilai Pancasila untuk membangun kesadaran kebangsaan dan cinta tanah air. Yang kedua, mengembangkan kemampuan kepemimpinan. Generasi muda perlu mengembangkan kemampuan kepemimpinan dan musyawarah untuk menjadi pemimpin yang efektif dan bertanggung jawab. Yang ketiga, mengamalkan nilai-nilai Pancasila.
generasi muda perlu mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari untuk membangun masyarakat yang adil dan sejahtera. Dengan memahami proses lahirnya Pancasila dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, generasi muda dapat menjadi agen perubahan yang positif dan membangun bangsa dan negara yang lebih baik. Sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.